Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Eh, terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Saya akan coba men-sharekan beberapa pengetahuan yang terkait dengan implementasi yang ada di dunia manufacturing. Ya, kita akan coba menjelaskan terkait dengan TPS Basic. Ya, orang bilang secara umum bicaranya Toyota Production System, ya atau dikenal dengan istilahnya Lean Manufacturing. Ya. Baik, seperti kita ketahui bahwa tantangan industri sangat eh, begitu ketat, di mana seperti kita lihat di sini ada beberapa brand-brand yang kita mungkin sangat kenal dan familiar, Toyota, kemudian ada Nissan, ada juga Chevrolet, ada juga Nokia, ya, dan juga LG. Mungkin kita bisa melihat di sini ada brand-brand yang sustainability-nya sangat bagus seperti Toyota, tapi ada juga brand-brand yang sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, tergerus oleh persaingan dan globalisasi. Contohnya adalah Chevrolet yang waktu itu sempat membooming dan membuat pabrik di Indonesia, terutama di daerah Bekasi, tapi dia tidak bisa berlama-lama karena memang mungkin secara policy dan juga operational cost-nya terlalu tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan profit dan akhirnya kebijakan perusahaan untuk menutup. Nissan dan Nokia pun juga sama terjadi di Indonesia ya. Cuman hanya Toyota yang dari zaman dahulu sampai dengan sekarang masih tetap eksis. Nah, kenapa ini eksis? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan kenapa itu bangkrut? Dan itu juga menjadi salah satu perhatian yang harus kita pikirkan. Apakah perusahaan yang eh, sekarang kita bekerja akan bangkrut atau akan tetap langgeng? Nah, itu akan menjadi eh, perhatian buat kita semua. Oke, karena secara umum bahwa dunia manufacturing itu sekarang sangat ketat, persaingan dan globalisasi itu sangat-sangat luar biasa karena dunia manufacturing itu eh, menuntut kita untuk terus melakukan eh, cost reduction karena tuntutan di mana persaingan saat ini meliputi harga, kualitas, lead time, dan pengiriman, ya. Dan ini terjadi di hampir semua manufacturing industry, ya. Di mana kalau kita lihat di grafik ini, kos produksi ini akan eh, kondisinya jika sekarang kondisi kos produksi contohnya 80% dan profit 20%, maka di kondisi yang akan datang kos produksi akan naik. Salah satunya apa? Material mungkin naik, energi juga naik, labor juga naik ya. Dan satu sisi customer meminta pengurangan harga sehingga dari tadinya 20% bisa menjadi 10% saja ya. Dan lambat laun kalau kita tidak melakukan perbaikan di tahun yang akan datang, maka profit ini akan oh, lambat tahun akan terus menipis dan akan hilang. Apa yang terjadi kalau profit tidak hilang? Kalau perusahaan itu tidak punya profit, maka akan terancamlah sustainability perusahaan tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah bagaimana caranya menurunkan cost produksi sehingga walaupun customer tetap meminta kita untuk menurunkan harga, profit kita tetap terjaga. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan profit dengan melakukan improvement atau kaizen. Baik, eh, dalam beberapa referensi dan buku oleh J. Licker, ya, pilar lean manufacturing itu ada dua, just in time dan Jidoka, ya, dengan basicnya adalah sustainability 5S dan safety. Ada sini Heijunka, Standard dan Kaizen ya. Ini yang menjadi salah satu pilar dari lean manufacture ya. Eh, Mr. Womack dan Jones juga sama menjelaskan bahwa lean jauh lebih dari teknik. Artinya tidak hanya bicara teknikal, tapi juga berpikir, berpola, melakukan pendekatan kepada seluruh sistem, organisasi, untuk meningkatkan operationnya.
Sehingga prinsip-prinsip manajemen Toyota atau Lean berarti manufacturing tanpa waste ya. Menurut Mr. Jeff Lelliker, Toyota Way itu dibangun dua pilar yaitu continuous improvement dan respect for the people. Ini yang menjadi long term dari Toyota Way. Oke, kita bisa lihat di sini ada 4P model di mana menjadi filosofi dari Toyota mulai dari long term thinking, proses, people and partner dan problem solving. Ini bisa dilihat dari The Toyota Way ya di buku oleh Toyota oleh Mr. Licker. Ya, nah ini bisa nanti beberapa referensi silahkan Bapak Ibu melihat sejarah produksi Toyota asal muasalnya di mana Toyota memproduksi dari zaman Perang Dunia sampai dengan sekarang dan tetap masih eksis ya. Artinya secara sistem di manufakturnya sangat terbangun dengan baik. Oke, saya lanjutkan terkait dengan pilar TPS, dua pilar, yaitu yang pertama just in time dan Jidoka. Just in time itu terkait dengan apa tadi? Just in time itu terkait dengan menyediakan produksi hanya pada waktu yang diperlukan sejumlah yang diperlukan oleh customer. Itu just in time. Nanti ini bicara cycle time, tag time gitu ya. Logistik sistem, Kanban sistem ini ada di just in time. Nah, kalau Jidoka apa? Jidoka itu concernnya adalah membuat murah barang yang bagus. Ya, ada istilahnya di situ Ninbeng no Suita Jidoka. Artinya apa? Otomatisasi yang melibatkan unsur manusia di dalamnya. Nah, just in time, pilar yang pertama itu bicara terkait dengan sinkronisasi antara produksi dan customer. Sehingga apa? Kita harus berpikir bahwa kita membuat sesuai dengan yang dibutuhkan, sejumlah yang dibutuhkan, waktunya yang sesuai, jumlahnya yang sesuai ya. Sehingga apa? Itu yang dikatakan dengan just in time. Keinginan customer itu menjadi concern utamanya. Ya, konsep besarnya adalah right part, right time, and right amount. Ya, jadi kita berharap ini menjadi guidance di mana sistem produksinya, penempatannya, storage, transportasi ini kita manage supaya konsep just in time-nya tetap terjaga. Gitu ya. Nah, ini aturan dasarnya. Kalau bicara order, ini namanya pull system. Order baru kita kirim, order baru kita kirim, ya. Nah, itu juga ada salah satu namanya continuous process. Kalau bisa terus simultan ya, bukan batch ya, bukan eh, eh, one process, tapi continuous process. Memproduksi sejumlah yang dibutuhkan saja sesuai dengan tag time. Nah, prinsip dasar just in time itu berproduksi sesuai dengan kecepatan penjualan atau PO. Jadi kalau customer ordernya dalam satu bulan 10.000, maka produksi pun harus juga memproduksi 10.000 supaya apa? Supaya kecepatan PO dan kecepatan produksi sama. Ya, sales speed sama dengan production speed. Itu yang paling baik. Nah, di dalam just in time ada istilahnya Kanban system. Nah, kalau kita lihat Kanban system, konsepnya bisa dilihat dengan konsep yang terjadi di supermarket. Jadi pada saat ada order, pada saat orang beli, stoknya berkurang. Nah, pada saat di-scan, itu menjadi informasi untuk warehouse menyiapkan ke dalam etalasenya. Sehingga itulah konsep di mana etalase ini tidak ada yang penuh. Ya, tidak ada yang meludak, dia secukupnya saja. Ya, begitu juga dengan kambang sistem. Kambang sistem juga sama. Storage yang ada di line side pada saat dipakai, itu kambangnya diinformasikan ke proses berikutnya supaya bisa di prepare kembali stok partnya dikirim ke line side. Nah, itu adalah konsep kambang sistem. Nah, pilar yang kedua adalah Jidoka. Di dalam Toyota Production System atau Lean System, itu kita kenal dengan istilahnya Jidoka. Ya, Jidoka itu konsep besarnya adalah detect abnormality, stop and respond, stop call wait itu di sini. Kemudian harmonisasi antara mesin dan manusia. Ya, kemudian ada yang sekarang menjadi concern di dalam Jidoka itu tidak hanya otomatisasi, tapi ada istilahnya Ninbengno Suita Jidoka. Artinya apa? Artinya otomatisasi yang melibatkan unsur manusianya. Ingat ya,
Mesin robot itu bisa berjalan baik, sensor bisa berjalan baik, tapi ada unsur manusia di dalamnya. Makanya manusia pun juga harus dilakukan jidoka, harus belajar jidoka, gitu ya. Oke, sasaran di judoka secara umum kita berharap memproduksi produksi 100% bagus, mencegah kerusakan mesin dan juga mempower saving ya, tidak perlu orang. Nah, ini salah satu contoh di Toyota di mana mesin tenun otomatis tipe J yang dibuat oleh Mister Sakichi Toyoda. Jadi kalau ada yang putus, mesin tenun terdeteksi, nah sehingga mesin stop, gitu ya, kira-kira begitu. Tidak mempersebarang barang yang jelek, berhenti ketika timbul abnormality. Ya, ketika benang horizontal habis, drop akan turun dan mematikan mesin. Kira-kira ya konsepnya. Nah, Jidoka juga sekarang sudah mulai banyak dipakai. Jadi ketika timbul abnormalitas, orang bisa menghentikan dengan cara apa? Talik switch andong. Jadi pada saat operator atau member talik switch andong, maka di pos mana dalam beberapa menit atau beberapa detik itu line akan stop ya, stop pada saat di sini ada titik merah, ada titik biru ya. Biru ini start pertama, tapi kalau dia melewati merah maka andong akan berbunyi. Itu salah satu konsep jidoka ya. Oke, ini ya. Minbeng no suita jidoka manual. Berhenti di posisi yang ditentukan. Stop, tali switch, andong, kemudian di line mana dia bekerja, di pos mana. Nah, ini juga andong-andong di semua line bisa dilihat contohnya ada problem mesin, problem jig, problem apalagi quality, atau problem part contohnya gitu ya, di line mana ini bisa dilihat di andongnya sehingga orang maintenance dengan gampang melihat oh di line mana problemnya. Mereka sudah siap dengan peralatannya. Orang quality juga sama gitu ya. Nah, ini adalah fungsinya supaya tercapai otomatisasinya. Kemudian ini juga salah satu contoh ada tool sensor. Pada saat tool patah, sensor mendeteksi kemudian menghentikan mesin gitu ya. Ini salah satu atau papat menghalang ya atau namanya go no go. Ini juga salah satu jidoka ya. Good thinking, good product. Ide yang baik, produk yang baik bisa menghasilkan produk yang baik gitu ya. Oke, kira-kira itu informasi materi yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat. Jika ada hal yang bisa ditanyakan, silakan. Dari saya cukup. Silakan juga like dan komen. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bisa share di dalam komen atau bisa langsung hubungi saya di channel ini. Terima kasih. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.